Dokter di kota Parepare, Sulawesi Selatan kembali menemukan 2 kasus pembesaran alat vital pria. Kedua pasien itu kini dalam perawatan dokter di rumah sakit. Rumah sakit Hasri Ainun Habibi di kota Parepare, Sulawesi Selatan menangani 2 kasus pembesaran alat vital yang dialami 2 orang pria. Kasus ini bermula dari keluhan 2 pasien yang merasakan nyeri pada alat vital mereka. Setelah diperiksa, 2 pasien ini telah melakukan suntikan pembesaran alat vital berupa minyak kemiri. Akibatnya, kedua pasien ini merasakan nyeri di kantong kemih dan mengalami infeksi. Saat ini penanganannya saya masih konservatif, belum menuju ke tindakan operatif. Saya menurunkan risiko infeksi dulu yang ada, karena saya lihat sudah ada infeksi, sudah ada bernanah. Kini pihak dokter Rumah Sakit Hasri Ainun Habibi melakukan operasi pertama. Sebelumnya, kasus serupa juga pernah terjadi pada tahun 2015 dengan jumlah 20 pasien. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, media sosial dihebohkan dengan aksi kawin tangkap yang terjadi di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Polisi pun telah menangkap dan memeriksa para terduga pelaku. Media sosial dihebohkan dengan aksi kawin tangkap yang terjadi di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Dalam video yang beredar di media sosial, sejumlah pria yang mengenakan pakaian adat menculik seorang wanita yang tengah berdiri di pinggir jalan. Wanita ini pun mencoba melawan, namun kemudian dibawa paksa dengan menggunakan mobil pick-up. Peristiwa kawin tangkap yang kembali terjadi menjadi perhatian Sinode Gereja Kristen Sumba atau GKS. Terlebih perempuan yang diculik merupakan salah satu jemaat GKS Mata Sumba Barat Daya. Sinode GKS bereaksi tegas dan mendukung langkah yang diambil penegak hukum. Berkenaan dengan kawin tangkap yang terjadi kemarin, Sinode Gereja Kristen Sumba melalui Ketua 1 dan Kepala Perwakilan Sumba Barat Daya serta WCC sedang melakukan pendampingan, tentu bersama juga dengan pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dan LSM yang ada di sana untuk melaksanakan pendampingan terhadap persoalan ini sehingga dapat setidaknya diklarifikasi ada apa sebenarnya. Jika memang akan berlanjut ke ranah hukum, biarkanlah itu menjadi hal yang perlu kita perjuangkan bersama. Terkait peristiwa ini, aparat kepolisian dari Polres Sumba Barat Daya telah menangkap terduga pelaku di rumahnya. Para pelaku telah menjalani pemeriksaan oleh Satreskrim Polres Sumba Barat dan PPA. Dari Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, Dion Umbu Analodu, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 mahasiswi di Padang, Sumatera Barat dijatuhi hukuman 2 bulan penjara lantaran menganiaya dan mencecoki seekor kucing Persia dengan minuman keras. Komunitas pecinta hewan yang hadir di persidangan histeris dan protes keras karena ketiga terdakwa tidak ditahan. Malang nian nasib seekor kucing Persia bernama Flow ini. 3 wanita muda dengan tega menganiaya kucing tak berdosa ini. Selain menganiaya, ketiga pelaku juga mencekoki Flow dengan minuman keras jenis soju. Aksi tak terpuji ini bahkan sengaja diunggah ke media sosial. Warganet pun geram terhadap ulah para pelaku. Polisi lalu menangkap dan memeriksa ketiga pelaku. Dalam waktu cepat, para pelaku menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Padang, Sumatera Barat. Flow, kucing yang menjadi korban penganiayaan pun dihadirkan dalam sidang. Hakim kemudian menjatuhi vonis 2 bulan penjara dengan masa percobaan 4 bulan terhadap 3 terdakwa bernama Shinta Ade Putri, Leni Marlina, dan Sisri Annisa Wahida. Namun ketiga terdakwa tidak ditahan. Dengan pertimbangan para terdakwa sudah menyesali perbuatannya, masih berusia muda dan diharapkan bisa memperbaiki diri. Vonis hakim ini lantas menuai protes keras dari komunitas pecinta hewan yang hadir di persidangan. Pintu keluar mana? Pintu keluar.
Bahkan beberapa di antaranya berupaya mengejar para terdakwa. 302 dijatuhkan dia, nggak usah ada lah. Jadi seolah-olah gini, besok orang mukul, minta maaf, selesai. Besok orang melecehkan, besok minta maaf, selesai. Intinya nggak masuk penjara. Nggak ada gitu, jadi nggak ada gunanya. 302 ini dirubah lah. Siapa yang membuat ini? Dirubah. Akibat penganiayaan dan terlalu banyak meminum miras, Flow mengalami gangguan pada organ ginjal dan tengah menjalani pengobatan intensif. Kini Flow dirawat oleh komunitas Indonesian Cat Association. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seekor hiu tutul ditemukan terdampar di pesisir pantai Roro Inten, Purworejo, Jawa Tengah. Namun sayang hiu tersebut mati karena terlalu lama terdampar di pinggir pantai. Seekor hiu tutul dengan panjang 7 meter dan bobot kurang lebih 2-3 ton terdampar di pantai Roro Inten, Desa Pagak, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Hiu ini pertama kali ditemukan oleh nelayan yang hendak menarik jaring ikannya, akan tetapi tidak disangka saat menarik jaring ternyata hiu tutul tersebut tersangkut jaring nelayan. Saksi mengatakan hiu tutul ini dalam kondisi lemas saat tersangkut jaring. Diduga hiu ini mengikuti jaring nelayan karena terdapat ikan di dalam jaring. Semalam kondisi sekarat dan memang warga masyarakat beberapa sempat ingin membantu melakukan evakuasi agar hiu tersebut bisa kembali, namun karena kondisi peralatan, kondisi di lapangan tidak memungkinkan, dan kami koordinasi dengan para instansi terkait yang menangani, diantaranya Dinas LH yang bidang kelautan perikanan, kemudian BPBD. Alhamdulillah semalam bisa dicek lokasi, dan kondisi hari ini semalam hiu sudah mati, sehingga diputuskan karena kondisi lapangan tidak memungkinkan, hari ini kami akan melakukan proses evakuasi untuk penguburan. Dinas Kelautan Perikanan dan BPBD Purworejo telah memeriksa bangkai hiu ini. Usai diperiksa, hiu tersebut akan segera dievakuasi untuk bisa dikuburkan. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Jo Hartoyo, iNews melaporkan. Belasan sumur warga di Kota Kediri, Jawa Timur, pemirsa, tercemar cairan menyerupai minyak yang mudah terbakar. Air sumur yang awalnya bening berubah warna menjadi coklat kehitaman. Belasan sumur warga di Kelurahan Tempurejo, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur diduga tercemar minyak sejak sebulan terakhir. Bahkan warna air berubah menjadi coklat kehitaman serta mengeluarkan aroma menyengat menyerupai minyak dan mudah terbakar. Salah satu sumur yang tercemar adalah milik Sulastri, warga RT 5 RW 2 Kelurahan Tempurejo. Sejak sore kemarin, sumur di rumahnya semakin keruh dan mengental di bagian permukaannya dan berbau minyak. Atas peristiwa tersebut, Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan Kota Kediri langsung mengambil sampel air sumur warga untuk diuji di laboratorium. Aroma minyak sudah muncul sejak sebulan lalu, namun belakangan air berubah menjadi keruh dan berubah warna menjadi kehitaman, dan aromanya semakin menyengat. Untuk kebutuhan memasak, warga pun terpaksa harus membeli air bersih dengan harga Rp5.000 per galon. Kondisinya seperti apa? Ternyata hitam seperti kopi. Ada minyak-minyak juga tadi ya? Ada. Baunya seperti apa baunya? Baunya apa? Seperti minyak. Abdullah Mubarok, Ketua RT setempat, mengatakan sedikitnya terdapat 14 rumah warga yang tercemar, namun yang terparah milik Sulastri. Yang punya rumah itu Bu Sulastri itu ke tempat saya, terus ngomong, Pak RT, airnya sumur saya kok warnanya hitam, nah gitu kan. Terus saya datangi, terus langsung, wah, Masya Allah kok sudah kayak gini. Itu terus saya baru laporan ke Pak Lurah dan lain-lainnya lah. Nah. Guna mencukupi kebutuhan air bersih bagi warga, Dinas Lingkungan Hidup setempat menyiapkan air bersih untuk warga. Sementara pemerintah kota dan Polres Kediri Kota masih menunggu hasil uji laboratorium terkait sumber limbah tersebut. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Masih dari Jawa Timur, pemirsa, petugas gabungan hingga kini masih berusaha memadamkan kebakaran di Savana Teletabis Gunung Bromo. Kebakaran terjadi disebabkan percikan flare pengunjung saat membuat foto pranikah.
Tim gabungan dari unsur Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNI Polri, BPBD, dan tim relawan peduli api terus berusaha memadamkan api di area savana Bukit Teletabis Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Untuk mencegah api meluas, petugas gabungan menerapkan 2 sistem. Di antaranya terus berusaha memadamkan api dengan sistem gebyok atau memadamkan dengan memukul menggunakan ranting. Selain itu juga membuat isolasi agar api tidak merembet serta membentuk tim penjagaan di pos yang sudah ditentukan. Bila api masih terus meluas, petugas akan meminta bantuan dengan menggunakan heli untuk pemadaman. Mengingat di kawasan savana ada beberapa lahan kering yang berpotensi terjadi kebakaran. Antara lain ada dengan kita menggunakan gebyok, kemudian juga rencana kita besok akan mendatangkan heli untuk penyiraman air, terus kemudian juga ada pengawasan dari baik Koramil, Polsek, dan juga masyarakat di sini. Kita buat semacam piket gitu sehingga tiap jam ganjil mereka akan mutar. Kemudian kita juga sudah berkoordinasi dengan TNBTS untuk menyekat, ya, jangan sampai nanti api ini pada saat mungkin malam hari itu nanti akan menyebar ke tempat yang lebih luas. Sebelumnya terjadi kebakaran di kawasan savana Bukit Teletabis Gunung Bromo yang berasal dari percikan flare pengunjung saat membuat foto pranikah. Hasil penyelidikan, seorang manajer wedding organizer telah ditetapkan tersangka dan 5 lainnya masih sebagai saksi. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Kebakaran juga terjadi di lahan hutan zona tradisional kawasan Taman Nasional Gunung Merapi yang berada di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Api berhasil dipadamkan pemirsa 1 jam usai adanya upaya dari tim penanganan Karhutla Kabupaten Magelang. Kebakaran terjadi di kaki Gunung Merapi yang berada di zona tradisional Blok Kalibatang, Resort Pengelolaan Taman Nasional Gunung Merapi di Kecamatan Serumbung. Usai mendapatkan laporan, tim penanganan Karhutla Kabupaten Magelang yang terdiri dari kepolisian, TNI, BPBD, relawan, serta masyarakat berjibaku memadamkan api agar tidak semakin meluas. Api akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam setelah petugas berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Dari data pihak pengelolaan Taman Nasional Gunung Merapi, luas lahan yang terbakar sekitar 278 meter persegi dan objek yang terbakar berupa rumput, semak, dan ilalang. Luas kita perkirakan tadi dari perhitungan sekitar 278 meter persegi, jadi berupa kebakaran bawah, berupa rumput, semak, dan ilalang. Kalau dari Merapi berapa kilometer Pak ini Pak? Dari puncak sekitar 7 sampai 8 kilo. Ya. Berapa waktu yang dibutuhkan tadi Pak untuk pemadaman Pak? Untuk pemadaman tadi sekitar berapa? Sekitar 1 jam. Ya. Sementara itu, untuk mengantisipasi kebakaran di hutan di wilayah Magelang, jajaran petugas gabungan terus melakukan patroli dan pemantauan hutan secara berkala. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran tersebut dan saat ini tim penanganan Karhutla Kabupaten Magelang masih melakukan penyelidikan. Dari Magelang, Puji Hartono, iNews melaporkan. Di tengah buruknya kualitas udara di ibu kota Jakarta, masih banyak masyarakat yang tetap berani menghabiskan masa liburannya di luar ruangan. Salah satunya di Pantai Ancol, masyarakat masih terlihat memadati destinasi wisata ini. Taman Impian Jaya Ancol masih menjadi satu tempat wisata favorit di masa liburan akhir pekan. Meskipun kualitas udara di ibu kota tergolong buruk, namun masih banyak masyarakat yang tetap berlibur di ruang terbuka. Sejumlah pengunjung pun mengaku khawatir dengan polusi atau kualitas udara di Jakarta saat ini. Namun berbagai persiapan pun sudah dilakukan seperti halnya membawa masker hingga minum vitamin sebelum keluar rumah. Agak sedikit khawatir sih untuk polusi yang ada di Jakarta ini, tapi ya kita mewaspadainya dengan mungkin memakai masker ya. Kita dari rumah sih sudah prepare Mas, kayak bawa masker gitu, kayak hand sanitizer. Menurut data indeks kualitas udara di kawasan Ancol ada di angka 152. Dari data tersebut, kualitas udara di kawasan ini masuk kategori tidak sehat. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Indra Okta, Dede Rudi, iNews melaporkan.
Sebagai bentuk apresiasi untuk nasabah istimewanya, kegiatan Wealth Expo digelar sebuah bank swasta terkemuka di Batam, Kepulauan Riau. Ratusan peserta antusias mengikuti talk show dengan tema Resiliensi Ekonomi Indonesia. Setelah sukses digelar di Jakarta dan Bali, PT Bank CIMB Niaga kembali menyelenggarakan kegiatan Wealth Expo di Batam, Kepulauan Riau 7 September lalu. Kegiatan ini digelar sebagai wujud apresiasi untuk nasabah istimewa CIMB Preferred dan CIMB Private Banking di bulan ulang tahun ke-68 CIMB Niaga. Mengusung tema The Resilience of Indonesia's Economy in the Political Year 2024, talk show menghadirkan sejumlah narasumber kompeten. Ratusan peserta mulai dari nasabah, mahasiswa hingga masyarakat umum antusias untuk mendapatkan insight ekonomi terbaru di tengah dinamika politik global dan nasional. Kita mencoba memberikan wawasan yang lebih luas ya. Jadi ada beberapa insights gitu ya dari sisi perekonomian, dari sosial politik gitu ya, dari ke dunia, ke lokal maupun ke tahun sosial politik ini, termasuk pilihan-pilihan ya solusi dari produk finansial yang bisa dinikmati oleh masyarakat menjawab kebutuhan nasabah sesuai dengan resiko profil yang dimiliki. CIMB Niaga melalui Oktomobile nasabah preferred itu bisa melakukan transaksi-transaksi perbankan mereka. Dan kita juga memberikan keistimewaan yang lain seperti untuk membeli reksadana, subscription fee-nya itu jauh lebih rendah, dan juga mereka bisa bertransaksi sehingga 2 miliar rupiah. Dengan event ini saya kira juga membantu Batam ya, karena kan ada seminar dan sebagainya, membuat masyarakat lebih aware perkembangan ekonomi. Dan juga tentunya dengan pertemuan seperti ini kan nasabah bisa lebih mengenal CIMB lebih jauh, termasuk dengan pimpinan di pusat. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengelola kekayaan jelang tahun politik. Wealth Expo rencana akan dilanjutkan ke kota-kota besar lainnya seperti Pontianak, Surakarta, dan Makassar. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yonosa, Pariman, iNews melaporkan. Menyambut hari jadi ke-14 dan 7 tahun, 2 mal terkemuka di Jakarta Barat menggelar acara hiburan meriah bertabur bintang. Pengunjung setia juga dimanjakan dengan beragam penawaran menarik dan juga program belanja berhadiah selama bulan September. September menjadi bulan istimewa bagi 2 pusat perbelanjaan terkemuka di Jakarta Barat, Central Park dan Neo Soho Mall. Di tahun ini, Central Park dan Neo Soho Mall merayakan ulang tahun yang ke-14 dan 7. Mengusung tema Metaversary, perayaan hari jadi Central Park dan Neo Soho digelar di Tribeca Park Sabtu malam. Acara dimeriahkan oleh penampilan penyanyi kondang Afgan dan DJ Yasmin. Tak hanya pertunjukan musik, pengunjung juga disuguhi berbagai penawaran menarik dan program belanja berhadiah selama bulan September. Jadi di dalam rangkaian ini kita menyediakan banyak banget acara. Jadi ada hari ini kita ada special performance dari Afgan dan DJ Yasmin. Kemudian tapi nggak hanya entertainment, kita juga menyuguhkan shopping program. Contohnya Top 9 Anniversary Gifts. Jadi customer bisa belanja sebanyak-banyaknya dan bisa mendapatkan kesempatan untuk memenangkan iPhone 14 Pro Max, ada kamera, Canon dan sebagainya. Selain hiburan dan promo, Central Park dan Neo Soho bersama Solar Chapter juga menginisiasi program Bring a Smile to a Village untuk membantu daerah-daerah terpencil di tanah air. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, TNI Angkatan Laut menambah kekuatan alutsista berupa kapal perang. Kali ini kapal perang Patrol Cepat merupakan salah satu kapal perang hasil karya putra-putri bangsa. TNI Angkatan Laut fokus dalam pencapaian kekuatan dengan menambah alutsista berupa kapal perang. Laksamana TNI Muhammad Ali meresmikan kapal perang Republik Indonesia jenis kapal Patrol Cepat 60M yang merupakan salah satu kapal perang hasil karya putra-putri bangsa. Kapal perang ini dibangun di galangan PT Karimun Anugrah Sejati dengan masa pembangunan selama 22 bulan.
Kapal PC-60M memiliki panjang 62,40 meter, lebar 8,80 meter, dan tinggi 19,37 meter. Memiliki kecepatan maksimal 24 knot, serta kecepatan jelajah sejauh 17 knot. Kapal ini dipersenjatai dengan 1 unit meriam kaliber 40 mm dan 2 unit meriam kaliber 12,7 dengan jumlah personel pengawal 50 orang. Dengan ini KRI Tuna 876 saya resmikan masuk ke dalam jajaran TNI Angkatan Laut. Kapal PC-60 meter ini ditetapkan sebagai kapal perang Republik Indonesia dengan nama kapal KRI Tuna dengan nomor lambung 876 yang akan berada di bawah komando Satuan Patroli Lantamal 1 Belawan. Pemirsa, TNI Angkatan Laut ditunjuk menjadi pimpinan Sea Phase Super Garuda Shield 2023. 5 KRI dilibatkan dalam latihan bersama antar negara ini. Setelah melaksanakan kegiatan Harbor Phase sejak tanggal 31 Agustus sampai 7 September 2023, latihan bersama multilateral Super Garuda Shield 2023 memasuki tahapan Sea Phase mulai tanggal 8 hingga 12 September 2023. TNI Angkatan Laut mengerahkan beberapa KRI seperti KRI I Gusti Ngurah Rai, KRI Sultan Hasanuddin, KRI Surabaya, KRI Tombak, dan KRI Teluk Banten. Pada latihan pendaratan amfibi di Pantai Banongan Situbondo, TNI Angkatan Laut melibatkan sekitar 700 prajurit marinir serta material tempur di antaranya tank amfibi, LVT, dan kapal. Sementara Amerika Serikat mengerahkan USS Green Bay dan Singapura melibatkan RSS Endeavour dan RSS Vigor. Lebih ke dalam perencanaan, persamaan persepsi dan lain sebagainya terhadap segala kegiatan yang akan kita laksanakan selama tahap manuver lapangan. Dan saat ini kita memulai tahap manuver lapangan yang akan dilaksanakan selama kurang lebih 5 hari. Sea Phase Super Garuda Shield 2023 yang melibatkan 3 matra TNI, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara ini mengerahkan ribuan prajurit TNI maupun tentara negara sahabat yang ada di kawasan Indo-Pasifik.